tato penampilan tidak bisa melambangkan hati seseorang. Pansos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Pandas Podcast. Aduh, apa kita santai aja. Wah, hari ini kita kedatangan Aduh. Kayak siapa inilah. Siapa ya lah. Kayak siapa ya lah, agak-agak bertato-tato, ada gaya-gaya topinya gitu. Aduh. Siapa ya? yang lagi viral gitu. Maaf Pak De. Iya. Oke, hari ini kita kedatangan Rio Okta ya kalau saya. Bisa dikenal dari Rio AS. Rio AS ya. Apa itu AS? Oh, Angel Smile. Oh iya, oke. Akhirnya ketemu juga ya setelah sekian lama kita DM Instagram, terus ngobrol-ngobrol kemarin. Malu-malu dikit kemarin. Iya, kemarin. Gak apalah, kita santai sebagaimana musisi Banua, kita harus selalu support coy. Benar. Nah Rio, nih kesibukannya apa aja nih Rio? Untuk sekarang kesibukan alhamdulillah menghabiskan masa-masa berkeluarga. Terus. Dan ini I'm come back di yang pasti kan kemarin kan kita bukan kemarin ya, sekarang emang lagi masa pandemi ya. Nah terus kamu di rumah aja atau apa gitu Pak? Jadi sambil dikit-dikit juga ya cari-cari solusi sih gimana. Tapi bagus sih lihat-lihat teman-teman independen yang lainnya dari segi musik ya. Mereka bagus tuh, ada yang bikin di live streaming Instagram. Iya betul. Ada yang YouTube. Online. Jadi gitu. itu terkadang sesuatu sosial media di mana di sisi lain itu berpikiran untuk dirinya sendiri, kita memikirkan diri kita sendiri juga dari sisi mereka yang memikirkan mereka sendiri gitu. Contoh gini, banyak kan sekarang ya, contoh masalah COVID lah, gitu. Iya. Dikarenakan masalah itu kan kita semua nggak bisa, dalam artian nggak bisa gimana ya? Iya, maksudnya nggak bisa menginspirasikan ini. Iya. Susah, cuman ada satu, sosial media dan media-media publish lainnya. Iya betul. Maksudnya kita nggak bisa nggak bisa keluar ya maksudnya ya. Nggak bisa berkerumunan, kita nggak bisa nggak ada event gitu. Kadang kan kita pengen bebas, tapi karena kan kita ada di negara yang punya undang-undang mau apa? Nggak bisa gitu ya. Kita pemerintah gitu ya. Jadi kita pakai aja sesuatu yang bisa membuat kita bebas. Walaupun di sisi lain kita tidak dibebaskan juga. Iya. Betul. Ya maksudnya mau nggak mau ya kita harus ada inovasi gitu ya. Harus ada inovasi. Deketin lagi Bang, deketin. Halo. Oke, jadi yang pastinya kan Rio juga banyak di rumah aja, terus ya paling nggak kita berhubungan lewat media sosial gitu ya. Karena ya di zaman seperti ini ya susah, daripada kita kemana-mana kena fitnah kan, bagusnya ya udah kita ngikutin himbauan pemerintah aja gitu. Suatu saat itu pasti bakal kelar. Iya, bakal kelar kan, pasti bakal berakhir kan. Nah, si Rio sih selain aku dengar kemarin jadi MC juga kamu sempat ya? Sempat kita gini, di dunia kreativitas entah itu suatu apa aja, yang penting kita bisa berkarya. Iya, ya kan? Betul, contoh mau jadi apa kayak apa, yang penting nggak nyolong lah itu. Iya, nggak nyolong, kita nggak ngerugin orang lain. Pokoknya ya intinya kita ke jalan yang benar aja udah, biar orang lihat kita kayak ludah kayak apa terserah. Iya gitu. Betul. Kadang kan orang bisa melihat orang dari covernya doang. Contohnya kayak nih kan kayak lihat nih banyak tato, mau ya tato apa semuanya pasti orang memikir, oh ini berandalan, wah ini apa gitu. Benar. Jadi sebenarnya untuk masalah tato pun juga ya, itu tuh memang dalam sih. Saya tatoan itu dari SMP kelas 2 kalau nggak salah. Udah lama ya gitu ya. Jadi SMP kelas 2 itu udah tatoan di kaki dulu kan. Satu aja sebenarnya. Pengen membuktikan kepada masyarakat ataupun orang-orang di sekitar bahwa sesuatu yang kita lihat itu bukan tentu bisa menjamin suatu jiwa dan nurani orang itu gitu. Betul. Contoh orang
orang putih belum tentu dalamnya hitam. Betul. Sebaliknya putih juga nggak betul hitam. Iya, kita gitu nggak tahu ya. Jadi ya udahlah fucking contoh terserah lah dia pengen gimana. Yang penting nggak bakal ngerugiin orang lain. Nggak nyolong juga, nggak nyuri, nggak rampok ya. Seperti itu. Udah. Jadi ini adalah suatu pemberontakan di diri saya sendiri, di mana saya merasa suatu ketidakadilan dalam dunia itu pasti ada. Ya contoh saya mau ke ini mau ke sana, itu kan pasti ada nih aturan. Iya, dan di sini diri saya mempunyai aturan tersendiri. Jangan pandang diriku sebelah mata dan jangan pandang diriku dengan mata, tataplah hatiku dan tetaplah kita di jiwa kita masing-masing. Asik. Dalam becuy. Ternyata di sisi cover kamu seperti ini romansnya juga dapet ya. Oke, pastinya kamu juga pencipta lagu ya maksudnya. Itu kadang suka ngayal dikit lah, suka ngayal, suka galau, Iya, berarti kamu tidak terlalu bucin juga ya? Enggak juga. Terkadang sesuatu bucin terkecuali kita mempunyai suatu sisi hati yang tulus. Betul. Tapi kalau tulus kita tidak dihargai ya sudahlah cari yang lain aja. Wes, dalam banget. Oke. Banyak banget nih kameranya nih. Anjay, ini keren. Aduh. Kamu ini kan ada sebuah band kan, kamu kan bikin band kan. Nah, itu namanya Angel Smile. Terus kamu apa sih posisi kamu di situ jadi apa sih? Kadang kalau dilihat di sosial media kan ada jadi vokalis gitu kan. Iya, makanya sebenarnya jadi apa gitu? Sebenarnya saya drummer. Oh, drummer. Suka di mana rasa sakit hati, suka di mana tidak suka dengan orang, dan di situ mencurahkan dengan memukul. Enggak mukul orang ya. Iya, mukul drum. Mukul drum. Jadi gitu. Posisi utama saya itu adalah drummer di salah satu band Banjarmasin itu Angel Smile, bergenre punk rock. Nah, dalam kutip kurung lagi di situ saya memberontak dengan sisi hal lain, dengan apa yang saya curahkan di lagu-lagu lirik yang saya ciptakan gitu. Iya. Tapi bantuan dari teman-teman juga sih, ada Agus, ada Opek. Iya, support juga mereka. Nah, terkadang this is my prime, my love. Iya. Betul. Yang pastinya kan kita juga maksudnya kita juga seniman atau para pengkarya ya pastinya yang tak akan pernah berhenti jiwa kita untuk maksudnya menciptakan apa gitu, gak akan pernah berhenti. Walaupun ada halangan, rimbatan, hambatan nggak pasti ada. Iya ya, pastinya kita harus jalan terus ya. Nah, nih progresnya apa nih kamu ke depannya nih di Angel Smile nih? Kita masih pembikinan, ada beberapa ancaman sih. Ada beberapa titik-titik yang membuat kita tersendat lah, alhamdulillah. Tapi dikarenakan ini sudah berlalu, contoh ada masalah COVID-19 dan lockdown dan lain-lain. Contoh saya pribadi ada mempunyai masalah tersendiri di hal keluarga dan yang lain-lain juga. Ada thanks untuk Opek udah melahirkan, bukan Opek ya, istrimu udah melahirkan anak tuh, ntar anak kita seben ya, vokalis saya tuh anaknya baru lahir. Kita ada kesibukan menyelesaikan satu album. Oh, satu album. Insya Allah lah bulan September paling lambat itu udah clear. Mantap, nanti aku kita supporting. Iya. Nanti aku pasti support ya. Kan kemarin emang aku nih lagi pengen nge-up brandingnya emang dari Banua gitu. Kemarin juga sempat ngobrol podcastnya sama si Ayub juga. Ayub Ayub si Bilik Bersenyawa. Itu teman saya waktu dari lama loh. Iya. Dari 2009 dulu. Iya, makanya aku lagi ngomongin itu. Terus saya sih pas lagi kan di situ kan kamu ada karya, ada apa kan kita bisa satu visi demi misi. Kadang juga banyak juga yang support kita. Alhamdulillah kita Kalimantan, terutama Banjarmasin kita sering support ya. Iya, di situ ada beberapa contoh ya. Ada Bilik Bersenyawa kan, ada Gerombolan Seberat, ada Halo Lab Studio yang sering bangun kita untuk berkarya juga. Thanks untuk Pandas sudah mengundang kita di sini. Thank you, Jay. Oke, sama-sama. Yang pastinya kan kita itu butuh kita itu harus sekarang ini harus bersatu padu di satu circle ya. Maksudnya di dalam seniman ya di Banua kita emang harus bersatu. Maksudnya
kita harus saling support, gak ada lagi yang kayak dulu saling mengotakkan. Iya, harus saling support sih kalau sekarang sih. Biar kita jalan bareng, biar di Banua kita makin asik, dan ya maksudnya kita nanti akan main di Banua itu aja gitu. Artisnya gitu. Kita akan jadi artis di situ. Nah, semuanya itu gitu. Sebenarnya gitu juga apa yang sebenarnya ada di pikiran ini. Contoh, ngapain kayak kita ngundang-ngundang orang dari luar? Betul. Kita sendiri di Banua juga punya seniman betul. Ada dari segi musik, ada dari segi tari, budaya, budaya. Apalagi kan lokal kita kan keren cuy. Udah keren cuy sekarang cuy. Keren, sampai kan contoh lo beliau kan kemarin sampai ke Bali. Gitu. Iya, saya udah mewakili kita Kalimantan, udah nyampaikan sampai ke sana. Wah, thank you. Yang pastinya kita yang intinya kan kita nggak harus berhenti berkarya, itu aja sih. Kita harus jalan terus, dan sekarang ya kamu juga datang di sini kan kasih support dan kasih semangat buat kita bisa up lagi, bawa dalam genre apapun dan aliran musik apapun. Ya namanya kita berkarya ya kita harus. Sebenarnya semua itu sama, tapi cuman cara kita penyampaiannya yang berbeda. Iya, pendengar juga berbeda gitu. Tapi intinya tujuan kita sama, untuk membangun bersama, pasti untuk yang namanya suatu kebaikan, bukan nggak ada yang namanya keburukan tuh nggak ada. Jadi intinya ya lebih baik satu circle bergabung lah, jangan satu sama lain mikirkan pribadinya masing-masing, jangan. Iya, betul. Coba aja Anda satu aja, kita jadi satu semua nih cuy, nggak bakalan lu yang namanya undang artis dari luar gitu gini apa-apa abis uang lo. Iya. Kita ini udah ada. Coba betul. Deh tampilin kita punya karya. Betul. Enggak kalah. Kan di sesi-sesi mana kan kita bisa dimasukin seperti itu. Benar. Gitu. Jadi ya pandang kami lah itu aja sih. Pokoknya tenang ya. Di sini kan kita aku emang lagi bikin visioner ya, maksudnya bikin ya aku pengen nge-up talenta Banua, band Banua. Terus soalnya kan aku juga prihatin banget sih karena lihat sekarang kan band-band indie atau apa kan udah maksudnya udah kayak mati suri itu mereka gitu. Makanya sebenarnya enggak sih, ada beberapa yang memang gimana ya, udah mati akal udah. Memang ada beberapa dari narasumber yang lain, dan sampai saya sendiri pun mendengar, aduh gimana nih caranya ini kita ini. Ya udah, itu cukup dia yang berpikir. Tapi untuk kita pribadi gini, musik tidak ada matinya, seni pun tidak ada matinya, karya pun sampai kapan pun tidak ada matinya. Jadi sehancur-hancurnya, gimana ya, contohnya gini, sesuatu yang baik itu pasti ada jalannya cuy. Betul, pasti. Kita berkarya untuk Banua, untuk Nusa dan tanah air kita. Betul. Itu suatu adalah kebaikan. Pasti ada jalan dari Tuhan. Pasti. Gitu. Ya pastinya kan niat kita baik duluan. Kita nggak bikin kerusuhan, kita nggak bikin kegaduhan kan, itu kan benar kan. Suatu pahala. Lupa nih headphonemu pakai. Oh iya. Aduh. Pakai headphone ya. Cek. Nah, kedengeran. Anjay. Iya. Oke, ini kan sudah ya habisnya nama bandnya, sudah kita yang pastinya aku sih lagi prihatin sama ya musik Banua ini, dan harapan kamu apa sih terhadap musik Banua sekarang ini gitu? Untuk harapan ini untuk dari sisi opini kamu ya, pendapat kamu. Untuk yang penggarap dulu ya, dalam artian penggerak di sisi seniman yang membuat suatu gigs, contoh independen, entertainment dan lain-lain, contoh gitu. Ya jangan terlalu contoh, terserah lah, pengen ngambil baiknya, yang buruknya buang aja gini. Jalan terus Mbak, jalan terus Bu, jalan terus teman-teman. Jangan pernah yang namanya mikirkan orang lain selagi itu adalah suatu positif untuk kami semua, dan untuk itu adalah untuk Anda ataupun keluarga. Jalankan terus. Semua itu pasti ada jalan keluar. Kita semua berkarya, berseniman, dan bermusik dan lain-lain sama sekali. Itu hak kita untuk Nusa, bangsa, dan Indonesia. Kita semua sama, Bhinneka Tunggal Ika cuy. Iya betul. Jadi jangan pernah ada yang ya sudahlah, mereka yang di sana mikirkan tentang perut mereka atau apa, ya sudah, kita di sini pun perlu perut juga. Iya. pastilah. Jadi intinya carilah celah
untuk kita semua bisa berkarya gitu. Iya, betul. Kami tanpamu tidak bisa dan kamu pun tanpa kami pun tidak bisa gitu aja. Betul. Yang pasti kita kan saling melengkapi. Itu. Betul. Benar-benar. Dan aku sih sangat antusias sih, maksudnya sangat menerima apapun itu, yang penting kita positif gitu. Nggak apa-apalah gitu kan. Sebenarnya kan kebanyakan yang bikin negatif itu kan adalah oknum gitu, bukan semuanya tidak bisa ini gitu. Jadi gimana ini gini contoh ya, ini tentang kepribadian kita di band gitu. Iya. Kita udah battle ada 6 schedule di 2020 awal. Udah senang cuy. Dan Martin apa? Alhamdulillah nih dapat job, Iya, betul. Karena kita apa? Bukan berarti kita terlalu yang namanya terpaku dari satu paku ya. Contoh di band enggak sih sebenarnya. Tapi kan di saat itu kan kita bangga bahwa kita mempunyai karya yang dihargai orang luar. Betul. Ada beberapa IO dari luar itu udah mengundang kami, ada 6 job di 2020 itu batal semua. Cancel semua ya. Waduh, sama juga, saya Kalimantan juga batal ya. Pending ya. Alhamdulillah. Dikarenakan mohon maaf Mas Rio, dikarenakan dikarenakan B, dikarenakan C, kita mohon maaf ini. Aduh, pedih nih. Ya pastinya curhatan kita sama seperti itu. Sebenarnya sih. Jadi alhamdulillah semoga aja nih cepat berlalu kelar. Berlalu kelar dan kita bisa bermain lagi, kita bisa karya sebebas-bebas mungkin lagi kan. Mau loncat-loncat, mau pogo-pogo, mau apa kan. Aduh. Iya sih, sebenarnya sih itu yang diinikan kan, tapi aku nih lagi lapar dulu. Aduh. Ntar dulu aku mau makan nih. Iya, ini tahu Black Ngalam ini, Black Ngalam ya. Bawa tadi, kan kita juga ada nih suatu. Nah gini, kita di punk rock sama sekali ataupun ini saya pribadi antar komunitas lain pun juga kita independen. Dalam artian kita mempunyai yang namanya kita bisa menciptakan suatu lapangan kerja, kita bisa menciptakan suatu dalam artian suatu bisnis di mana kita tidak terpaku dengan orang-orang yang berdasi dan lain-lain. Dan di saat ini adalah suatu usaha dari kawan saya. Iya. Itu ada namanya Black Ngalam. Iya, enak nih Black Ngalam nih, taunya enak nih. Yang dilihat itu bukan yang tahunya ya, tapi kita petisnya. Petis. Walau hitam tapi enak. Ya lah kan, alhamdulillah. Gitu. Jangan buang yang hitam karena hitam itu mengingatkan. Yang pastinya ya kalau orang cover hitam belum tentu dalamnya putih. Kalau putih belum tentu dalamnya hitam. Itu sebenarnya sih. Yang hitam pun mengenakan juga. Nah terus cara menyikapi yang band ini lagi hampir mati suri bagaimana sih kamu? Mungkin kayak semangatin teman-teman lah, bagaimana lagi? Kemarin kan ya tadi kembali ke opini tadi kan ada salah satu teman berucap, aduh gimana lagi nih caranya kita berkarya, kita bisa gini-gini. Pengen sih hati ini sebenarnya di saat itu kita mencurahkan, tapi kan dia itu sudah down. Nah itu tadi sudah kena gimana ya, sudah kena doktrin down, dia udah down. Jadi kalau kita mencurahkan di waktu itu salah total. Salah. Nah ini saatnya dia nggak ada tapi ya nonton lah. Iya. Like, subscribe, apa itu dulu? Ya like, subscribe, komen. Di mana? Di Panis Channel. Jadi gini. Sebenarnya cuy, lo itu nggak perlu ngomong seperti itu. Karena apa? Kembali lagi, suatu kebaikan di dalam seni kutip, suatu seni, kalau memang itu untuk orang banyak, lakukan. Jangan down seperti apa yang ada di Indonesia itu aja. Cukup, udah clear. Tetap berkarya, tetap berusaha. Yang penting apa adanya. Curahkan, udah itu aja. Betul. Jadi untuk semua penggarap, untuk semua yang pencipta, untuk semua yang di kalangan seni, yuk mari kita jalan lagi yuk. Oke, kita mari jalan lagi, kita bangkit lagi. Apalagi kan sebentar lagi ada namanya istilahnya new normal ya. Nah semoga itu kita bisa ada gigs lagi, ada panggung lagi, ada event lagi, dan ada tahu ini lagi di situ. Enak bro. Sambil makan ya, sorry.
Tapi ini kayaknya bisa Gojek juga ya? Itu Gojek kan? Itu bisa. Oh berarti di sela-sela antara itu komunitas atau band kamu itu juga kita membuka usaha juga gitu ya. Betul ya. Kadang gini, gimana caranya keluarga itu masih bisa untuk bertahan hidup? Masa kita sudah memberikan karya kita untuk menghibur orang lain, masih kita yang kita menghibur orang kita tidak dapat apa-apa. Contoh ya tadi kita membangun suatu usaha. Alhamdulillah ya, ini sebenarnya sih semoga saja saya bisa punya usaha seperti ini. Amin. Tapi saya support, saya senang punya teman yang bisa bikin suatu usaha tidak yang namanya terpaku dari usaha lain ataupun dari pemimpin orang lain. Dia adalah suatu pemimpin di mana itu adalah rata duduk dengan saya. Iya, betul. Satu komunitas bisa bikin suatu progres usaha. Itu bos. Iya sih, yang pastinya tuh nah maksudnya tidak hanya sisi itu aja ya, sisi lainnya juga kita harus bisa itu. Bener. Gitu ya. Jadi kita berkarya, kita nato, kita ngeband, kita bikin usaha, entahlah itu nasi goreng, black ngalam tahu, entah pentol atau apa, yang penting apa halal. Betul. Gitu kan. Betul itu. Dan tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain dan halal. Itu benar banget. Kanyang lah. Tapi planning kedepannya berarti kita lagi nunggu itu ya albumnya aja soalnya. Di balik album tadi sebenarnya sih kita ada pengen ya di mana opening saat launching itu ada kayak suatu kolaborasi dengan siapa. Yang pastinya dari Banua juga. Dari Banua juga gini. Kita support kalau kita sama-sama lahir di tanah kita sendiri yaitu Kalimantan, apalagi Banjarmasin kita, apalagi orang luar. Welcome is Borneo. Selamat datang di kota kita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Datang ke sini, kita berkarya sini, tidak ada yang namanya kita menjatuhkan, merendahkan, apalagi dalam artinya negatif lah. Datang ke sini yuk kita berkarya. Iya. Nggak ada kok. Kita juga ibu kota kok. Ya dalam segi ya seninya lah. Iya betul. Dan yang pastinya itu emang harus kita jalankan. Dan kamu ditunggu. Siapa tahu kita bisa kolaborasi nanti. Kemarin ada satu lagu yang asik tuh, ya. Tapi aku lagi tertarik emang pengen bikin akustik tapi ada unsur elektroniknya dikit-dikit gitu. Ya kadang gini, punk itu bebas, punk rock itu adalah bebas dan keras. Nah, kalau persepsian, entahlah kalau teman-teman yang lain berpikir apa itu terserah. Tapi ini saya punk rock. Punk itu kebebasan, rock itu keras. Di sini saya bebas untuk berkolaborasi dengan siapapun, selagi saya bisa mencurahkan rasa hati saya dengan suatu kalimat cipta lirik yang saya bikin. Saya bebas, itu punk. Nah, saya mempunyai teman yang bisa menciptakan suatu usaha, itu bebas, punk. Karena apa? Punk itu bebas dan mandiri. Betul. Jadi gini, tidak ada larangan di punk selagi itu tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. This is punk rock and roll, punk rockabilly dan lain-lain, punk pop punk pun dan lain-lain. Itu tetap kita adalah kebebasan. Betul. Jadi intinya siapapun bisa collab dengan kita. Saya pribadi pun juga gimana ya? Open minded. Jadi dan lagu pun kenapa kami kadang kan ada teman yang bikin lagu ada sudah sampai 3 album, 4 album, nggak apa-apa, alhamdulillah. Support kita. Kenapa Angel Semel udah 10 tahun lebih nih cuman nggak 1 album aja nggak kelar-kelar ya gini. Lagu tanpa makna lebih baik dibuang sama sekali. Betul banget. Gitu sih sebenarnya. Kalau saya memperibadikan suatu pembicaraan. Iya, yang pasti kan kita beropini berpendapat kan di omongan ini kan. Terserah kan beda-beda persepsi kan sebenarnya. Beda persepsi. Jadi di lagu Angel Semel itu murni suatu kehidupan di realita tentang entah dari musisinya, entah dari teman, itu terserah. Tapi intinya ini dari musisinya, terutama saya sendiri yang pencipta. Suatu lagu yang saya ciptakan itu adalah suatu kehidupan yang pernah saya
alami, jalani gitu. Oke, asik ya pastinya buat teman-teman indie jangan pernah menyerah ya. Kalau ada karya bikin aja gitu. Masih banyak banget media yang bisa menjadikan itu TV ya, kayak sosial media, Instagram, YouTube, apa itu gunakan. Iya. Walaupun ada beberapa itu dari ke iya. abaikan ya pastinya ya, nyinyir dan pro kontra pasti ada. Dan kita tidak bisa menyuruh orang itu harus pro ke kita gitu. Harus baik ke kita, nggak bisa. Itu aja sih yang pentingnya. Siapa tahu kan setelah pandemi ini kan kita udah mulai jalan lagi, kita udah miss nih, kita kangen banget yang namanya manggung. Kangen banget lah. Kangen manggung. Kangen penonton semuanya. Iya, yang maksudnya sih apa ya, kita berikan aura positif lah kepada teman-teman yang lainnya biar teman-teman yang dengar ini bisa semangat lagi, bisa jalan lagi, dan kita ya udah hubungi aja kita kan bisa rangkul, kita kan bikin apa yuk kita yuk saat ini yuk kan kan kita bisa media sosial, bisa YouTube, itu kan ya udah kita harus dibikin aja seperti itu, kayak bikin donasi atau apa kan kita juga. Iya, itu kan sebenarnya maksudnya tidak mematikan kita untuk berkarya gitu. Dan di saat pandemi itu ya kita harus maju terus, jangan harus harus berkarya terus, dan yang pastinya harus beradaptasi. Dan di adaptasi juga kita harus berinovasi. Nah, biar kita nggak ketinggalan dengan yang lainnya. Gitu, Rio. Akhirnya ketemu juga. Aduh. Ya pasti ya solusinya itu ya. Semoga teman-teman yang lainnya bisa mendengar dan mengambil positifnya ya, dan kita tiba-tiba tergerak hatinya kan. Yaudah, kita jalan lagi nih, kita bikin lagi nih, kita ini nih, kita kumpulkan nih. Ya, gitu. Ini bahasa Banjarnya cuy ya. Jangan hendak hancur karabah kan apa kan sudah jalan aja terus panggung keluar Banjarnya. Bujur. Nah, yang pastinya kan walaupun kita ya para seniman atau apa di luar atau di rumah, yang pastinya kita harus ikuti imbauan pemerintah ya. Jangan lupa pakai masker, terus kita makan yang sehat, bergizi, terus jangan lupa berjemur atau olahraga. Ya, yang pastinya ya itulah, jaga jarak, dan kita kan harus care juga kepada orang tua yang lebih tua. Gitu. Kesehatan tuh ada di tanganmu sendiri. Iya, betul. Bukan dari siapapun. Dari siapapun, betul ya. Dan apa aja yang penting sehat gitu ya. Enak kita ya. 3 meter ya. Iya. Oke, thanks banget ya Rio ya udah datang di sini. Udah keren banget, udah mirip Bang favorit saya, Bang Jering gitu. Pade. Tapi kamu terinspirasi ya dari itu ya? Ada terinspirasi gak ya? Dari awal pertama kali hidup di dunia lah, di dunia bukan ya, di dunia entertainment seni. Yang paling mendoktrin saya untuk hidup lebih sampai detik ini karena beliau saya mendapatkan seorang istri, karena beliau pun saya mendapatkan seorang teman. Bukan karena apa-apa, tapi karena kalimat yang bisa saya jaga. Apa tuh? Contoh tadi, tato. Penampilan tidak bisa melambangkan hati seseorang. Betul banget. Dan jangan pernah memandang dari sisi kanan ataupun kiri. Ya contoh lah apa yang paling viral di kalangan detik ini. Saya diam di sosial media bukan berarti saya tidak membela dengan pade saya. Tapi di saat itu apa? Saya yakin di hati saya beliau benar. Dan di sisi lain itu ada beberapa yang salah, tapi ada membenarkannya. Itu adalah apa? Ya tadi, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker, itu benar. Tapi di sisi lain ada yang salah, itu aja. Mohon maaf. Saya nggak bisa ngomong banyak masalah itu. Oke, thanks banget ya, udah. Ya oke. Akhirnya udah kelar juga kita ngomong. Bisa nanti kita lanjutin nanti di belakang ya. Siap. Oke, gua Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast.